Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka silaturahmi antara Dinas Perikanan Kabupaten Bekasi dengan pelaku usaha perikanan. Saya sebut pelaku usaha perikanan kan luas ya Pak, karena memang kita Dinas Perikanan. Terima kasih atas undangannya Pak Bambang mewakili dari Koperasi Wisata dan Budidaya Ikan. Terima kasih juga dari Dinas Perikanan Kabupaten Bekasi, Kepala Seksi beserta jajarannya. Hari ini kita dalam rangka silaturahmi mendengarkan salah satu kegiatan perikanan yang ada di Desa Ciati, Kecamatan Tarumajaya, khususnya dari Koperasi Wisata dan Budidaya Ikan. Nanti kita akan adakan diskusi bersama terkait sinergitas kegiatan yang ada di sini dengan di dinas, semoga bisa bersinergi dengan baik. Dan selanjutnya marilah bersama-sama kita mengawali acara kita pada siang hari ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah meridhai kegiatan kita pada hari ini dan menghasilkan hal-hal yang baik ke depannya. Amin. Selanjutnya dipersilakan kepada Pak Bambang untuk menyampaikan terkait dengan kegiatan usaha atau apapun yang sedang dikerjakan di Koperasi Wisata Budidaya Ikan. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang dari Sri dan tim Pak Krisna ya, dan tim dari Dinas Perikanan. Kami mohon izin perkenalkan, kami dari tepatnya sih namanya Koperasi Produsen Budidaya Produsen Wisata dan Budidaya Ikan. Kami bergerak sesuai dengan pertanyaan tadi sejak kurang lebih 4 bulan yang lalu dengan memakai lembaga nama Koperasi tersebut. Mohon izin, kita kenalkan dulu ya. Kami namanya Bambang, Mas Tono selaku owner atau pemilik lahan di sini, dan ini Mas Jo sebagai pakar budidaya ikan air tawar. Ada satu lagi namanya Pak Budi lagi prepare untuk marketnya, dan ada partner kami Pak Koirul dari Yayasan Masjid Raya, dan Pak Sat tadi mewakili pimpinan dari Koperasi Adanu dan kawan-kawan. Jadi masing-masing juga akan menyampaikan juga itu. Kembali semangat kami kemarin untuk bergabung di sini semua sama kawan-kawan ini tentunya tidak lain dan tidak bukan itu kita ingin mengaplikasikan apa yang menjadi harapan pemerintah, benar-benar tidak sekedar slogan atau sekedar wacana dengan atau seremonial belaka gitu. Jadi kita coba mengimplementasikan aku iya. Tadi ada 15 pasar yang terbang. Dan bersertifikat sampai bersertifikat ya, kita bersertifikat izin kementerian ada, kemudian kita ada kontrolnya Bu, sama sertifikat lesos untuk nasional. Dari Belanda juga menerbitkan ya. Mungkin mohon maaf Bu, kami izin ini memperkenalkan diri. Saya Yasin, ini Bu Meli, ini Pak Doni. Kasih. Malah kami belum kenalan. Kalian Bapak. Kalau anak muda tuh pede nggak kayak kita Pak. Sudah ada buku kamu Pak Bambang? Ada sih tapi di karantina, Jadi kita Ya kita kan ini silaturahmi biasa aja ya Pak. Alhamdulillah tadi juga kayaknya ada yang apa Pak? Kayaknya ada apa ya? ya video konversi semua terkait. Geser ini. Jadi selama ini Mahfud udah berapa bulan? Dan ada yang berkompeten untuk menjelaskan makot. Artinya makot lagi. Ya. Ya. Bisa dipanggil. Gak apa-apa. Ya, Pak. Anak ini. Assalamualaikum warahmatullahi
KP ya Bu ya? Oh, perikanan. Perikanan dari Kabupaten Semarang. Oh, Bekasi, kok saya jadi Semarang? Anak saya langsung dari sudah mulai mendekati ini Bu Lebaran. Kangen. Biar suasananya enjoy. Tim dari Koperasi Wisata Ikan, kemudian saya kaget, makanya saya kok pernah lihat benar Pak Arus dari Masjid Raya Harapan Indah, juga teman-teman dari video konversi. Jadi saya perlu perkenalkan, kami dari Koperasi Adanu Bu Pak. Jadi yang di samping saya ini adalah ketuanya, ketua koperasi. Yang ini Pak Haji Slamet ini wakil ketua NU-nya, tapi di koperasi sebagai wakil ketua juga. Terus tadi satu lagi mana? Oh ini Pak Purnomo. Kemudian ada Pak Hendri. Pak Hendri ini seorang guru juga Bu, tapi aktif di kegiatan sosial. Berbeda dengan teman-teman dari koperasi wisata, memang kami sebenarnya memang berkooperasi ya dalam aktivitas sosial ya. Jadi tidak awal-awal tujuannya bukan untuk bisnis dalam rangka itu ya. Jadi awalnya begini Bu, kita masa pandemi itu waktu itu kita mengawali dengan melakukan bantuan sosial, tapi kok pandeminya nggak habis-habis ini. Jangan-jangan yang tadinya menyumbang jadi kena pandemi gitu kan. Akhirnya teman-teman ini berinisiatif, kita bikin koperasi Pak. Jadi kita tujuannya tidak hanya membantu dalam segi bantuan barang dan finansial, kita harus bisa juga memberikan pinjaman uang untuk usaha. Kita itu banyak yang terkena dampak. Jadi ada pedagang kecil, jasa itu terutama karyawan yang dirumahkan dan sebagainya. Nah, masa-masa kami itu awalnya memang cuma pinjam untuk kecil-kecil Bu, tidak terlalu banyak. Mulai mengangkat teman-teman untuk bisa jualan napi dan termasuk karyawan yang terpaksa dirumahkan. Kayak saya itu dirumahkan dalam tanda petik ini gara-gara pandemi. Nah, tapi kan kita ngumpulin nih teman-teman yang masih punya dana, kita kumpulkan membantu orang lain. Nah, kita terus berkunjung di sini salah satu karena Pak Partono ini sahabat kami, jadi beliau langsung masuk anggota koperasi. Jadi kita terus kunjungi melihat kegiatan di wisata, ketemu Pak Budi cocok. Karena tujuan awal adalah kita mau bikin usaha alternatif yang bisa menolong warga masyarakat. Jadi teman-teman yang sudah banyak kehilangan mata pencarian atau paling tidak turun, itu kita bisa tolong. Di ketemu Pak Budi kita banyak berdiskusi, salah satu yang banyak diskusinya tentang apa yang mau kita bikin nih, tapi setelah melalui beberapa tahap, beberapa kajian, kita sepakat kita coba budidaya makro dulu. Nah, karena saya cek pasar, cek ke teman-teman yang sudah berjalan juga, saya melakukan kajian. Banyak hal yang kita diskusikan. Mulai kita bikin adalah kita sebut small business lah, eksperimen. Ayo Pak Budi jalan dulu, kita taruh modal bikin Bu. Tapi juga saya mesti ketemu sama yatim piatu terus melihat kondisinya gitu ya. Terus bagaimana pakannya. Mulai terukur kenapa disebut yatim piatu? Oh nanti Pak Budi aja itu bidang teknisnya. Saya nggak boleh cerita fungsi beliau, domain beliau. Nah, dari situ nanti kita ingin tahu sambil mengapa. Kita dikasih Pak, ini nih caranya supaya orang bisa percaya. Oh ya, karena saya sudah mempelajari di beberapa daerah tentang kegagalannya juga. Kegagalannya termasuk respon masyarakat, ketersediaan pakan, dengan kesiapan pasar. Dan itu mau saya coba di masa terakhir. Yang saya hormati Gusti dan teman-teman dari Dinas Perikanan Kabupaten Bekasi, yang teman-teman semuanya, serta teman-teman semuanya dari kecamatan, dari desa, alhamdulillah kita berjalan dari Allah Subhanahu wa taala, kita sehat.
kita sehat Pak Edi. Siap, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai kemarin dah. Iya benar, kita sehat ini, alhamdulillah. Gitu kan. Apalagi tadi dari Pak Sabta, sehat banget Pak. Itu luar biasa dengan kumpulnya teman-teman ini. Moga-moga Allah menurunkan keberkahan juga. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi sambungkan satu khusus salam kita berikan kekuatan pada Allah dengan kekuatan telah diberikan oleh Rasul dalam kehidupan kita sehari, termasuk kita ini dalam rangka mengikuti dialog terkait tadi program untuk bantuan gitu Pak. Bantuan itu nggak langsung kita minta ada sekarang, tapi ada prosesnya gitu. Tapi kita yang dampingin. Perlu diketahui juga untuk Kecamatan Tarumajaya khususnya tahun ini kita ada program PITAP dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Pak, itu di Desa Pantai Makmur. PITAP ini adalah pengelolaan irigasi perikanan. Jadi secara swadaya masyarakat digelontorkan sekitar 350 juta untuk mengelola irigasi secara mandiri, artinya manual Pak, dibayar tenaganya gitu. Ini berjalan Pak, terminnya sudah turun. Ya mohon informasinya biar nanti kantor kita tahu, Ya betul. masyarakat nanti kita sampaikan. Kebetulan kemarin katanya SK-nya itu cukup SK kepala desa, ternyata sekarang dirubah untuk SK camat menteri. Saya Oh kemarin iya, prihatin. terima kasih. Untuk itu, nah untuk tahun sekarang juga di Samudra Jaya khususnya kita dapat bantuan dari kementerian juga 10 ton bibit rumput laut Pak. Baru tahun ini kemarin kita bulan Maret. Nah itu kan ada prosesnya Pak. Kita kirim proposal kayak gitu. Nanti kita yang dampingi sampai bisa mengakses apa sih yang dibutuhkan di sini gitu. Untuk Setiasi tahun kemarin Pak Budik Damber 110 ember kita serahkan ke Kampung KB gitu. Jadi itu prosesnya dari kita yang mengusulkan. Nah ini teman-teman penyuluh ini punya potensi apa di wilayah binaannya, ada program apa di Kementerian Kelautan dan Perikanan, di Dinas Perikanan Kabupaten Bekasi, dan juga di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi. Karena kita punya tiga pemerintah yang mungkin kita bisa akses Pak. Nah, ini tidak langsung kita minta, tapi proposal gitu, pengajuan, dan itu berproses gitu. Alhamdulillah kalau misalnya yang ABC bisa tahun ini mungkin Pak, tapi kan seperti yang Ibu Sri bilang tadi, kita nggak bisa langsung, nggak mau ngomong banyak, ntar kita banyak omong gitu, akhirnya nggak terrealisasi. Yang penting kita udah ke ini action. Nanti Pak, ayo Pak Bambang kapan ketemuan, wah ini cocok apa, mau apa Pak, ini ada program di sini, masuk nggak, udah masukin aja misalnya seperti itu Pak. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayah dan inayahnya pada hari ini, hingga pada hari yang berbahagia ini kita bisa bersilaturahmi di tempat yang indah ini. Karena terus terang saya juga baru kali ini sampai sini lah. Salawat dan salam kita berikan kepada Bapak Bambang yang saya hormati dari Koperasi Wisata, dan Bapak Khairul dari Yayasan Masjid Raya, Bapak Sabtadi dari Koperasi NU, dan dari tim dari Bio Konvensi, yang dari Kecamatan, Bapak Lutfi dan Bapak Andi dari Desa, serta Bapak sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya Pak Krisna. Saya ini sebetulnya besarnya itu bukan di perikanan Pak. Tadi saya sudah lama itu di Dinas Komunikasi di Pertanian di Pertanian Pak, di Dinas Komunikasi Informatika. Kemarin tadi Pak Mengaikan, mungkin kalau dibilang luar jalur lah ke Dinas Perikanan. Jadi saya sendiri ini baru coba belajar juga gitu. Jadi coba belajar bagaimana teknisnya untuk mengelola atau memelihara itu. Yang terutama saya alhamdulillah alamin hari ini bisa bersilaturahmi dengan teman-teman di sini, dan berkat juga Allah yang berkaya. Amin. Amin. Yang
Pak Bambang dan tim, Pak Sabta dan tim, Pak Khairul dan tim, dan Pak Lutfi dari kecamatan dan Pak Andi dari desa serta teman-teman dari blok konservasi. Terima kasih sekali. Pertama saya perkenalkan diri. Nama saya Sri Nurhaningsi Pak. Kebetulan dikasih dari BKD itu jadi kasih teknologi budaya. Saya perkenalkan juga Bapak Sutisna. Beliau kepala seksi kesehatan lingkungan kita. Dan ini saya Lina dari Kesling. Terus Pak Is dari Kesling dan saya punya teman Panji. Jadi kita berlima, kebetulan Bu Dama dan Pak Lutfi ada di kecamatan beliau. Nah, jadi kami itu punya taman. Ya teman-teman, ayo Pak. Tuh, jadi bisa kita. Ya alhamdulillah, Bu Dama juga memberitahu Bu Siti katanya, waduh ini acara apa nih Mbak? Gitu. Enggak katanya main silaturahmi aja. Yang saya hormati Bapak Martono, Pak Bambang, Ibu dan Bapak dari Dinas Perikanan Kabupaten Bekasi, dari Biokonversi. Dan di sini saya ingin memperkenalkan diri. Saya Andi Sopandi dari Saur Perencanaan, mewakili Kepala Desa sehubungan Bapak Dede Berhalangan. Di sini kami sesuai dengan arahan pimpinan, jadi tidak bisa menyampaikan terlalu banyak, hanya mencatat segala kegiatan yang ada di sini. Nanti saya sampaikan pada arahan pimpinan. Dan sekali lagi Pak PJ mohon maaf karena beliau tidak bisa hadir karena ada kegiatan yang urgent. Dan sekali lagi saya berterima kasih karena diundang untuk hadir di acara silaturahmi. Banyak atau sedikit saya tadi barusan? Lumayan banyak ya. Ada kegiatan dulu, ada kegiatan vaksin di kantor di kecamatan tadi. Alhamdulillah kita bisa jumpa pada hari ini. Terakhir saya alhamdulillah bisa komunikasi dengan Pak Bambang ya. Pak Bambang yang sebagai pengurus koperasi ya Pak Bambang ya. Koperasi dia alhamdulillah kami menyambut baik. Berikut juga sambutan hangat dari pimpinan kami yang baru Pak Camat Dede. Mohon maaf tidak bisa hadir pada kesempatan kali ini dan tidak mengurangi rasa perjuangan kita, sambutan hangat ya, perjuangan dari masyarakat yang ada di Tarumajaya ini. Alhamdulillah saya sampaikan pada dari Dinas Perikanan ya, sudah bisa hadir menyempatkan waktu dari desa, dari kawan-kawan semuanya. Idealnya kegiatan yang ada muncul dari masyarakat tidak lepas dari peran orang-orang hebat. Kami pemerintahan kecamatan tanpa kawan-kawan, tanpa masyarakat yang sudah memunculkan ide-ide kreatif untuk membangun perekonomian masyarakat. Tanpa kawan-kawan mungkin kami tidak bisa, karena kami tidak mempunyai fondasi untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya teknis. Alhamdulillah ada hadir di tengah kami ya Pak Ketua DKM ya Pak Ketua Yayasan ya. Alhamdulillah terima kasih ya Pak Bambang semuanya. Untuk kedepannya kami berharap sudah terbentuknya kegiatan ekonomi masyarakat, dalam hal ini koperasi wisata ikan beserta kegiatan masyarakat lainnya. Penuh harapan kepada Bapak Ibu yang dari Dinas Perikanan nih bisa meneruskan apa yang menjadi kegiatan sifatnya ekonomi masyarakat menuju kegiatan yang lebih mandiri lagi. Bentuk apapun kegiatan yang sifatnya fisik atau non fisik, materi atau non materi, kami monggo silakan ya. Sampai saat ini Tarumajaya banyak kegiatan yang sifatnya ekonomi kemasyarakatan
Tapi sampai saat ini saya baru dari Tarumajaya nih belum sempat terinventarisir. Ini luar biasa. Luar biasa. Saya baru kemarin langsung ketemu Pak Bambang, udah langsung bisa kita jalin silaturahmi dengan Bapak Ibu yang dari Dinas Perikanan untuk kedepannya mohon bimbingan, dukungan biar masyarakat lebih mandiri lagi dalam berkegiatan ekonomi. Apalagi di dalam masa pandemi begini. Iya. Nah, kalau katakan Krismon tahun 98 Pak, kalau kata saya ini lebih dari tahun 98. Luar biasa. Dan ada masyarakat yang muncul. Ada masyarakat yang muncul coba mengorganisir masyarakat lainnya dalam satu wadah. Mohon ke depan bimbingan dukungannya kepada masyarakat yang ada di wilayah Tarumajaya supaya lebih bermanfaat dan lebih tangguh. Itu saja. Mudah-mudahan apa yang menjadi silaturahmi kita pada hari ini menjadi manfaat dan menjadi satu kebaikan. Terima kasih, itu saja. Salam hormat dari Pak Camat. Mohon maaf tidak bisa hadir pada kali ini dan tidak mengurangi rasa semangat kawan-kawan yang ada di kecamatan untuk mendukung kegiatan masyarakat di Tarumajaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, bagus ya. Jadi kami dari PT Bio Konversi Indonesia ini mendukung penuh program daripada Koperasi Wisata Air ini, yang dimana kami mendukungnya bagian pertanian, karena kami mengetahui bahwa di wisata koperasi ini ada yang namanya menjual bibit cabai, tomat, terong, dan bunga-bungaan lainnya. Nah, di kami mau mendukungnya di dalam bentuk pupuk yang kami sendiri juga melihat bahwa ini adalah maggot. Nah, budidaya maggot, di mana kami juga pembudidaya maggot, Bu. Pembudidaya maggot. Secara industri kami udah ada budidaya maggot. Kami ada di 1,1 hektar luas lahan kami. Jadi kami membuat 590-an meja lah. Mejanya sekitar 3 meter panjangnya. Per mejanya itu kita kasih maggot juga. Jadi skala besarnya juga kita punya. Nah, jadi kami mau lihat di koperasi ini, kami mau bekerja sama atau mau mendukung, karena ini juga baru terbentuk, kita juga baru terbentuk, baru 3 tahun 2017 Bu, dan kita udah mendapat sertifikat. Kalau tadi dibilang proses perizinan semuanya kami sudah melalui juga Bapak, jadi kami juga sama-sama merasakan pahit dan berdarah-darahnya. Nah gitu. Nah kalau untuk kami pupuk saat ini, jadi yang kami punya ini belum untuk pakan, karena sertifikat kami yang diizinkan oleh kementerian itu hanya untuk pupuk. Nah, formulanya itu ada spesifik memang yang membuat kami layak untuk dijadikan pupuk. Nah, brand kami itu pupuk Hayati Cair Biokonversi, Bu. Nah, pupuk kami ini mengandung mikroba yang positif memenuhi nutrisi tanaman. Kalau izin menyampaikannya, karena saya ininya cuma ini sendiri juga, ada Lactobacter, ada Sphaerotheca, Pseudomonas, Lactobacillus, dan Rhizobium. Yang dimana biasanya juga bakteri Pseudomonas berguna untuk perikanan juga, untuk kolam-kolam. Nah, kalau untuk unsur hara sendiri kita juga unsur hara NPK-nya ada. Kalau untuk kandungan hormonnya juga kita ada auksin, giberelin, dan sitokinin. Mungkin itu dari kandungan kami ini bermanfaat untuk tumbuhan. Walaupun sering Bapak Bambang juga Pak Budi bilang bisa untuk pakan, kami belum bisa memberikan rekomendasi karena kami izin hanya sekitar untuk pupuk. Nah, kurang lebih itu Ibu di kami yang bisa kami jelaskan, dan mohon maaf kami harus duluan, bukan mengurangi rasa hormat, kami ingin ada keperluan juga meeting lagi setelah ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.